Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Niki. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah ngedukung channel YouTube aku. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan like video aku ya. Daily vlog aku hari ini, aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yaitu adalah bersih-bersih kamar anak. Nah, hari ini aku mau beresin kamarnya si kakak Lia karena super duper berantakan banget. Teman-teman bisa lihat sendiri mainannya itu di mana-mana karena aku cuma pakai keranjang aja kan. Jadilah aku kemarin cari-cari untuk rak mainan gitu di Shopee. Terus aku cari-cari nih untuk rak mainannya. Ternyata harganya agak lumayan juga ya teman-teman. Nah, terus aku carilah rak serbaguna gitu untuk untuk tempat-tempat mainan gitu kan. Nah, aku dapatlah rak ini. Nah, aku tadinya tuh mau beli yang 4 susun gitu, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata mending beli yang 7 susun aja. Nah, ini untuk 7 susun ini itu ukurannya itu 49,5 dikali 24 dikali 106 cm. Nah, ini tuh bahannya itu dia dari particle board gitu. Dia bukan kayu gitu ya teman-teman, kayak olimpik gitulah pokoknya. Nah, ini tuh cocok banget buat teman-teman yang suka naruh kayak barang-barang atau peralatan. Terus juga bagus juga buat naruh rak-rak buku gitu. Kalau untuk pemasangannya itu sebenarnya mudah kalau kita ada buku panduannya ya teman-teman. Nah, ini tuh benar-benar sama sekali nggak ada buku panduannya. Jadi ya ini kayak aku tuh ngarang-ngarang aja gitu. Maksudnya kayak ini bentuknya kayak gini bukan ya, ini bentuknya kayak gini bukan ya gitu. Jadi aku ya udah ininya aja. Jadi aku lihat dari gambar yang ada di dusnya itu loh, bentuknya kayak gimana, ini kayak gimana. Jadi ya sebelumnya itu aku lihat dulu nih, aku rancang sendiri aja. Nah, ini pun juga untuk pemasangannya sih agak lumayan gampang. Tapi lebih gampang lagi kalau misalnya teman-teman tuh punya bor gitu kan. Nah, itu lebih gampang lagi. Karena aku nggak ada bor, jadi ya udahlah aku pakai obeng aja ya teman-teman. Dan lebih nggak enaknya lagi dan lebih capeknya lagi digangguin sama si bocil adek. Ini tuh aku riweh dan aku takut banget tuh si Ade itu udah mulai main kayak kata gitu. Aku takutnya kena ke tangan kan ya teman-teman ya. Terus juga dia suka mainin obeng dan itu ada paku-pakunya. Nah, ini yang bikin aku keriuhan dan agak lumayan lama juga untuk pemasangannya. Sebenarnya kalau misalnya nggak digangguin sama bocil-bocil mungkin agak lumayan cepet ya pemasangannya. Dan kalau misalnya ada buku panduannya juga, cuma ya minusnya itu nggak ada buku panduannya aja sih. Seharusnya dikasih buku panduan untuk cara pemasangannya gitu. Nah, ini tuh aku sambil beresin kamar, sambil ngerakit ini, aku juga sambil nunggu tukang urut. Aku janjian sama tukang urut mau ngurut si kakak Lia sama si Ade karena tuh mereka tuh dari kemarin tuh sakit. Terus si kakak tuh ngeluh aja perutnya sakit, padahal udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke klinik, tapi tetap aja masih sakit katanya perutnya. Ya udahlah, aku telepon tukang urut langganannya aku yang biasa dari kecil, dari bayi yang ngurut kakak Lia untuk ke rumah. Karena tuh kakak Lia kalau belum diurut kayaknya belum sembuh gitu. Jadinya ya udah aku panggil tukang urut juga sambil aku nyambi beresin kamar sama ngakit ini gitu. Nah, tapi si kakak Lia tuh emang agak lumayan lemes banget ya teman-teman. Mungkin dia kecapean karena kemarin kan agak lumayan lama juga nginep di rumah mamaku ya kan. Main mungkin dia kayak nggak ada waktunya gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin kecapean aja dan masuk angin kayaknya sih kalau kata aku. Cuma emang dia butuh apa bedanya kita kalau misalnya kita masuk angin terus kecapean, kitanya juga lemes ya kan, pengennya diurut ya, mungkin dia juga ngerasa kayak gitu. Nah, ini tinggal aku pasang bagian belakangnya aja, penutup belakangnya. Nanti aku tinggal kasih paku terus aku palu aja kayak gitu karena memang dikasihnya paku kecil banget ya. Nah, ini juga ada lagi mainin paku-pakunya, cuma aku lagi liatin juga, jadi aku sambil
kerjain ini haknya, terus sambil aku liatin si adik juga, karena takutnya kan nanti kena paku atau apa terus dia main-mainin, nanti ya udahlah gitu. Nah ini alhamdulillah rak susunnya sudah jadi, rak serbaguna sudah jadi, alhamdulillah ya teman-teman, bagus. Insya Allah kuat ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, hasil karya aku. Bukan karya aku sih, aku beli ya teman-teman. Nah ini aku juga beli kotak untuk penyimpanannya. Aku beli 5 kotak. Ternyata tuh 5 kotak masih kurang. Ternyata sebanyak itu ya mainannya si kakak. Cuma aku tadi aku juga pengen beli untuk kotak boneka-boneka gitu. Cuma ya nantilah, budgetnya belum ada. Jadinya ya udah untuk kotak bonekanya nanti aja di awal tahun insya Allah. Jadi tuh awal tahun insya Allah mau ngombak lagi kamarnya kakak kalau ada rezekinya ya teman-teman. Jadi tuh ini aku mau beresin dulu kamarnya kakak yang bener-bener yang super duper berantakan ini, mainan-mainan dan boneka-bonekanya. Jadi mau aku susun-susun dulu. Nah untuk temboknya ini tadinya aku bingung, aku mau pakai stiker wallpaper atau aku mau cat gitu. Nah karena aku bingung, jadi ya udahlah nanti aja. Nah menurut teman-teman kamarnya si Aulia ini mau aku cat lebih enak tuh dicat atau aku pakai kayak stiker wallpaper gitu. Komen ya di bawah teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman lagi apa nih sekarang? Kalau misalnya yang sedang lagi melaksanakan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa like video aku hari ini ya. Terima kasih banyak. Nah ini karpetnya juga aku lagi bersihin juga biar nggak kotor, karena agak lumayan sedikit kotor ya teman-teman. Terus nanti aku mau sapu-sapu juga untuk ubinnya. Terus nanti aku pel. Nah itu tuh banyak banget kayak blok-blok yang kecil-kecil gitu, yang kayak bentuk-bentuk bentuk-bentuk karakter cinamol lah, kelinci lah, apalah itulah pokoknya. Waktu itu kakak dia beli, terus dirusakin juga sama mereka, sama anak-anak. Nah terus ya udahlah, itu akhirnya blok-bloknya yang pada nggak kepasang, jadinya ya udah jadi berantakan kayak gitu. Tangannya anak-anak tuh agak lumayan cekatan juga ya teman-teman. Jadi mainan yang baru dibeli sama mereka udah langsung dirusakin sama mereka. Jadi ya mainan tuh nggak ada yang awet gitu kan. Nah ini aku mau bawa untuk raknya, aku nggak berdiriin. Jadi untuk bentuknya aku tidurin aja, aku kayak gini. Nggak aku berdiriin karena kan kalau berdiriin agak lumayan susah ya teman-teman untuk anak-anak ngambilnya, karena kan ini untuk mainan anak-anak ya teman-teman, bukan buat rak yang aku pakai gitu kan. Jadi ya udah, sekarang udah mulai aku susun. Nah ini udah aku susun untuk mainan masak-masakannya dia, untuk mainan yang kayak blocks-blocksnya dia kayak gitu. Terus yang mainan dokter-dokteran lah, apalah itulah. Nah ini ada meja juga, meja kecil. Nah ini khusus untuk buku-bukunya kakak Lia. Dan ternyata pas aku rombak semua mainannya si kakak Lia sama si Ade, itu ternyata banyak banget ya teman-teman. aku nggak nyangka loh mainan si kakak sama si Ade tuh banyak banget ternyata ya gitu kan. Aku sama ayahnya yang beliin tuh nggak ngerasa gitu. Cuma emang waktu itu kan karena memang pakai keranjang, ya udah main taruh gitu kan. Aku nggak memperhatikan untuk mainannya tuh apa aja gitu kan. Nah ya udah pas aku tadi susun, loh agak lumayan banyak juga ya. Ternyata 4 kotak itu pun 5 kotak itu pun masih kurang juga gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi ini mohon maaf juga kalau misalnya dia susunnya itu agak lumayan berantakan juga aku nyusunnya karena saking banyaknya dan aku bingung buat naruhnya di mana-mana aja. Jadi ya udah ya teman-teman, mohon dimaklumi ya.
Nah ini aku mulai beresin untuk tempat tidurnya. Nah karena kakak masih belum pakai kayak tempat tidur gitu, masih di bawah dan di lesehan gitu. Jadi aku taruh plastik gitu biar dia nggak lembab gitu. Nah kemarin juga sarung tempat tidurnya juga kemarin habis aku cuci karena memang agak sedikit kotor karena ketumpahan susu waktu itu. Jadinya ya udah sekalian aja aku cuci juga. Untuk sarungnya itu masih bisa dilepas gitu sarungnya. Jadi kemarin aku sempat cuci mumpung udaranya masih panas dan sekarang sudah mulai musim hujan. Ya teman-teman, iya teman-teman jaga kesehatan ya karena sudah mulai memasuki musim hujan. Nah ini udah aku sapu-sapu juga. Sekarang waktunya untuk aku pel-pel semuanya, untuk area-area semuanya, ubin-ubinnya. Nah ini aku mau susun untuk tempat tidurnya. Nah ini bawahnya masih aku kasih plastik ya teman-teman, biar tuh ubinnya itu dia nggak lembab gitu. Karena kan kalau misalnya belum pakai kayak tempat tidur gitu dia agak lembab ya, nggak baik juga katanya buat kesehatan juga kalau misalnya di bawahnya itu masih pakai ubin gitu. Ya nggak tahu ya, itu kan aku kadang suka baca-baca gitu. Nah kalau misalnya jadi insya Allah aku sih pengen beliin kakak Lia tempat tidur. Cuma kakak Lia minta tempat tidur yang tingkat biar bisa berdua sama adiknya, sama si adik. Tapi aku sama ayahnya masih mikir takutnya kalau misalnya beli tempat tidur tingkat itu takutnya bahaya nggak ya untuk kakak Lia sama adik. Mereka tuh kan kadang suka mainnya tuh suka bercanda-bercanda gitu kan, takutnya malah ngebahayain untuk kakak sama adik gitu. Jadi ya aku sama ayahnya masih mikir, aku sih pengennya beli 2 tempat tidur tapi si kakak nggak maunya tempat tidur yang tingkat. Cuma ya aku juga sama ayahnya lihat budgetnya juga ya teman-teman gitu. Nah ini udah mulai aku susun kembali semuanya, udah mulai aku beres-beresin juga untuk penempatan boneka-bonekanya masih aku taruh di keranjang karena memang aku belum beli untuk tempat bonekanya, masih bingung tempat boneka tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena banyak banget model-modelnya, jadi ya udah aku masih taruh di keranjang dulu karena memang banyak banget juga bonekanya si kakak Lia. Nah ini before afternya ya teman-teman, dan alhamdulillahirabbil alamin selesai juga aku beresin kamarnya kakak Lia super duper berantakan ini. Nah semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like video aku hari ini. Dukung terus channel YouTube aku dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Just tell me now. 희미한 감정 속에서 내가 한 발자국 그 넘어가 솔직히 감이 안 잡혀. Just tell me 넌 같은 생각